إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجبي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل سعرانيا سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakrin Jalaluddin Nasyuti wa Sayyid Imam Ahmad bin Husin Al-Ma'ruf bi Abi Suja wa Sayyid Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa Sayyid Imam Syekh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sayyid Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani wa li arwahi ahli sanadina al-muttasil ilaihim wa khususan ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghanis arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhi manallahu al-karim yatagashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatin bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina wa zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim nas'aluka ya rabbi barakatihim wa karamatihim ashfi' amradana zahiriyah wal batiniyah wa asqamana wa ilalana wa awja'ana shifaan ajilan la yughadiru saqaman wa la adaman wa sahih jasadana wa nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika wa sallimna wa ahla baitina wa auladana zurriyatina min afatid dunya wa fitaniha wa balaiha wa wabaiha wa masaibiha wa syarrid dunya wa syarril akhirah warzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan tayyiban mutayyiban mubarakan min ghairi qasdin wala ta'bin wala masyaqqa wa min haitsu la yahtasib wa ja'alna wa ahla wa iyyahum min ibadika salihin wa min awliyikal muttaqin wa min ahlil jannatil firdausin na'im wa min ahlin nazar ila wajhikal karim bi sirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharat dahirina amin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah, assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin, assalamu alayka ya khataman nabiyyin, assalamu alayka ya rahmatan lil alamin, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid darain amin. Risalatul Mu'awwanah wa 'alam annahu kama yajibu 'alaika an tashkurallaha 'ala ni'matil khassati bika
kal ilmi was-sihhati kadzalika yajibu 'alaika an tashkurahu 'ala ni'amil 'amati ka irsalir rusuli wa inzalil kutubi wa raf'is samai wa bastil ardi. Wa alam, ketahui oleh engkau, annahu bahwasanya, kama yajibu alaika sebagaimana wajib atas engkau, antashkurallah bersyukur atas terhadap Allah, ala ni'matil khassah atas nikmat yang tertentu atau nikmat yang khusus, bika denganmu, kal ilmi seperti ilmu, wasihati dan sehat, kadzalika maka seperti demikian juga, yajibu alaika wajib atas engkau, antashkurahu bersyukur terhadap Allah, ala ni'amil ammah atas nikmat-nikmat yang umum, ka irsalir rusuli seperti diutusnya para rasul, wa inzalil kutubi dan diturunkannya kitab-kitab, wa raf'is samai dan ditinggikannya langit, wa bastil ardi dan dihamparkannya bumi. Penjelasannya, wa'lam ketahuilah oleh engkau, annahu bahwasanya, kama yajibu alaika an tashkurallaha ala ni'matil khassati bika sebagaimana wajib atas engkau bersyukur kepada Allah atas nikmat yang khusus dengan engkau. Lah, nikmat itu ada dua macam. Ada nikmat umum, ada nikmat khusus. Lah, nikmat khusus itu hanya nikmat terkhusus lawan diri kita. Adapun nikmat umum ya nikmat untuk seluruh orang. Nah, kita ini punya kewajiban bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah, nikmat nang khusus terkhusus lawan kita. Nikmat nang terkhusus lawan kita ini banyak, yaitu semalam nikmat diri, ya kah, yang disebut dengan nikmatul wujud, nikmat keberadaan kita di alam dunia. Yang kedua nikmatul abdan, nikmat diri tubuh ini. Alhamdulillah Allah menciptakan diri kita, tubuh kita ini sempurna. Kemudian tubuh kita ini sehat, tubuh kita ini, jasad kita ini baik, tubuh kita ini rupanya bagus. Itu ngarannya nikmatul abdan, nikmat jasmaniyah atau nikmat tubuh. Ada yang disebut nikmat apa namanya, nikmat batin atau nikmat diniyah. Nikmat batin rohani, iman itu nikmat rohani. Kemudian Islam itu nikmat rohani. Nah, ada nikmat diniyah, nikmat agama. Alhamdulillah diberi Allah nikmat ilmu agama, menjalankan agama dengan bagus. Ada nikmat bersifat duniawiyah. Lah, nikmat duniawiyah itu berupa rezeki yang bagus, pakaian yang bagus, pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, kemudian rumah tempat tinggal yang bagus. Itu disebut dengan nikmat duniawiyah, tapi tertentu lawan kita. Nah, sebagaimana engkau wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat yang terkhusus dengan engkau seperti ilmu, seperti sihat, kadzalika, perhatikan kitabnya, kadzalika maka seperti itu juga, yajibu alaika antashkurahu ala ni'amil khas ammah, wajib atas engkau bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang umum. Nah, ini nikmat umum yang dinikmati oleh semua manusia. Ada manusia umum yang beriman, ada termasuk nikmat semua manusia yang menikmati itu. Contohnya kairsalir rusul, diutusnya para rasul. Ini nikmat Allah, tapi secara umum.
Kenapa? Karena mun kada diutus oleh Allah para rasulnya, dunia ini tidak ada pemimpin agama, tidak ada. Lah, kalau kedada para rasul, maka kedada petunjuk kehidupan. Para rasul itu diutus Allah, membawa, diberi wahyu. Wahyu itu sebagai petunjuk hidup. Paham? Nah, seandainya kita ini kadada rasul, kayak apa? Kadada petunjuk hidup itu kadada. Maka Allah mengutus para rasul itu berarti nikmat lawan kita. Karena dengan adanya para rasul, kita terbimbing dalam kehidupan bermasyarakat ada, dalam kehidupan berumah tangga ada bimbingannya, dalam berdagang ada bimbingannya, dalam belajar ada bimbingannya, dalam ibadah, dalam hal apapun ada bimbingannya, yang disebut dengan bimbingan agama. Agama itu ada ajarannya itu adalah dari wahyu Allah. Wahyu Allah itu berupa Al-Quran. Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa, petunjuk dalam kehidupan. Lah, lalu para rasul ini generasinya disambung oleh para ulama yang disebut oleh Rasulullah al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi dalam menyampaikan risalah, dalam menyampaikan hukum-hukum Allah, sehingga para ulama itu banyak kedudukannya. Diantaranya ujar Rasul, di samping mereka itu kepercayaan para rasul, pewaris para rasul, Rasulullah bersabda, al ulama'u surujul ummah. Nah, al ulama'u surujul ummati, para ulama itu pelita penerang bagi umat. Lamun kadada lau ulama, umat ini gelap. Kalau kita jauh dari ulama, maka kehidupan kita itu gelap. Nah gitu tak. Lalu ujar Imam Al-Hasanul Basri, laulal ulama'u lasaran nasu kal bahaimi. Itu perkataan Imam Al-Hasanul Basri. Laulal ulama'u, jikalau tidak ada ulama, lasaran nasu, niscaya jadilah manusia ini kal bahaimi, seperti binatang. Nah, alhamdulillah ulama ada. Ulama ini menyampaikan ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh para rasul. Nah, gitu. Artinya apa? Jika tidak ada para rasul, manusia ini hidup dalam kegelapan. Jika tidak ada para rasul, manusia ini hidup dalam kebodohan. Jika tidak ada para rasul, manusia ini bagaikan binatang. Nah ya, turunannya ya kayak itu. Bila tidak ada ulama, maka kita jauh dari lampu gelap namanya. Bila kita itu tidak ada ulama, jadilah manusia ini kal bahaimi, seperti binatang. Kenapa binatang itu? Satu, tidak ada peradaban. Man binatangnya kada ada adab. Nang gaya apa adab anak lawan kuitan, anak terhadap orang tua? Tidak ada. Tidak ada adab antara yang muda terhadap yang tua. Binatang itu tidak ada aturan. Nah, sehingga hidupnya yang kuat menindas kepada yang lemah, yang kuat mengalahkan selalu sekehendak kepada yang kecil. Dan hidupnya camuk. Nang kayak binatang itu bedang sanak ditutoynya. Paham lah?
nya bedang sanak yang bakalahi ya ada saudara bakalahi saudaranya dizinahinya kada begaduh kadang-kadang kuitannya gini tunggangnya iyalah ini ayam ya kawin anaknya kan gandal nih ada anak laki. Anak laki ini tuh hagena anak ayam nang laki nih umaknya nih kada ada laki-laki nang lain kawin nah siapa nang menunggang anaknya tuh pang nang menunggang ulang. Itulah kehidupan binatang, tidak ada peradaban, tidak ada aturan, tidak ada pendidikan. Nah laulal ulama lasaran nasu kal bahaimi. Jika tidak ada ulama, manusia ini seperti binatang. Maka jangan jauh hidup dari ulama. Nah, syukur alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala utus para rasul. Para rasulnya sudah meninggal dunia, sudah wafat. Syukur alhamdulillah Allah ta'ala menjadikan generasi para rasul. Generasi para rasul itu sahabat, tabi'in, tabi'in, kemudian sampailah kepada generasi sekarang yang disebut dengan para ulama. Alhamdulillah kita ulama kita banyak masih di Indonesia ini ribuan, mungkin bukan ribuan, jutaan ulama lagi kita punya. Alhamdulillah kita di kampung-kampung kita ada orang alim, berarti kampung kita ini kada kadap, kada gelap, berarti kampung kita ini apa? Insya Allah kada kayak binatang, asal mau menurut dengan ulama. Syukuri diutusnya oleh Allah para rasul, kemudian para rasul sudah meninggal dunia. Syukuri alhamdulillah sekarang kita ini masih ada para ulama. Maka sayangilah para ulama, bantulah para ulama, karena mereka itulah warasatul anbiya. Mereka itulah penerang dalam kehidupan beragama kita, bahkan dalam kehidupan dunia kita. Mencoba kada gampangan jadi tuan guru tuh nang aneh-anehnya itu ada jadi tuan guru tuh. Jadi ulama tuh kadang-kadang rahmatnya lihat tuh orang alim tuh, orang hendak berhumah datang ke ulama, kan aturan datang kepada insinyur pertanian, kenapa datang ke ulama? Hendak beranak datang ke ulama. Kadinya nang ulama bidan beranak bang ada pelongsornya, jadi komplit. Rahmatnya ulama ini komplit. Ya Allah, kena membantu mendamaikan orang suami istri. Ini bakalahi ulama turun, ini ulama terus. Ini kesian. Wa inzalil kutub, alhamdulillah. Syukuri nikmat Allah, walaupun nikmat ini secara umum, artinya umum kada kita aja nang dapat, yaitu diturunkannya oleh Allah Ta'ala akan kitab. Orang Nasrani kitabnya Injil, orang Yahudi kitabnya Taurat, apalagi Zabur dan yang lainnya. Arba'atun min kutubin tafsiluha sabil huda tanziluha Zabur Daud wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Arba'atun min kutubin tafsiluha. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab 4 macam, kutubus samawiyah ngarannya. Ya Allah, rinciannya Tauratumu sabil huda tanziluha. Taurat itu diturunkan oleh Allah terakhir kepada Nabi Musa. Zabur Daud wa Injilu ala. Zabur untuk Nabi Daud, Injil Isa wa Furqanun ala khairil mala.
Nabi Isa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Seandainya rahmatai orang Yahudi itu kan kitabnya Taurat. Jika orang Yahudi Israel nang beragama Yahudi tuh menuruti atau memakai ajaran Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, maka mereka kada akan menyakiti umat Islam. Jangankan umat Islam, sesama Taurat itu mengajarkan menyayangi manusia. Orang Nasrani ajarannya kitabnya adalah Injil. Injil tidak ada mengajarkan merusak orang lain, memusuhi manusia, itu kada ada. Makanya orang-orang Nasrani selalu mereka mengatakan ajaran mereka adalah kasih sayang. Ajaran mereka itu kasih sayang. Itu. Islam sama. Tapi bukan berarti semua agama itu baik. Tidak. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai oleh Allah di sisi Allah itu adalah Islam. Tapi kita kada boleh, jangan menyalahkan agama yang lain. Agama yang kalau mereka sesuai dengan ajaran Taurat yang diajarkan oleh Nabi Musa, benar. Kalau mereka sesuai dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil, benar. Nah, pertanyaannya itu aja, apakah Taurat sekarang yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, mungkin ada yang menamai kitabnya yang bernama Talmud, itu sesuai dengan Taurat Nabi Musa? Kita kadang ngerti. Apakah Injil Barnabas, Injil Matta, Injil Yohanes, apalagi Injil-Injilan itu lah. Apakah itu sesuai dengan ajaran Injil yang dibawa oleh Nabi Isa? Kita kadang ngerti. Cuman yang pasti Injil itu Allah turunkan, Injil itu benar yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa. Taurat itu benar, ajarannya benar. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa sekarang itu namanya Talmud. Zabur itu juga. Nah, yang jelas kita bersyukurlah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala inzalil kutub, menurunkan kitab sehingga kitab itu menjadi petunjuk kehidupan bagi umatnya. Taurat menjadi petunjuk kehidupan bagi orang-orang Yahudi, Injil menjadi petunjuk kehidupan bagi orang-orang Nasrani, Al-Quran menjadi petunjuk kehidupan bagi orang Islam. Alhamdulillah. Warabbis samai, alhamdulillah Allah masih meninggikan langit. Kita kadang bayangkan rahmatnya, seandainya langit ini rendah dan kayak apa panasnya, ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah langit ini tinggi walaupun bighairi amadin tarawunaha. Langit ini tanpa tihang. Lihat aja adalah langit bertihang. Dadakala bighairi amadin tarawunaha, alhamdulillah. Ada runtuh-runtuh, ada betihang-tihangan, ada runtuh. Kemudian wabasil ardi, kemudian dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi ini terhampar luas bumi, ya Allah. Ini nikmat Allah ngarannya, tapi nikmatul ammah, nikmat untuk umum, bukan untuk pribadi. Maka kita pun wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat umum tersebut. Kemudian wa'lam anna ma'rifatal qalbi bin ni'ami wa innaha minallahi wahdahu lam yasil ilaihi syai'un minha bihaulihi wa quwwatihi bal bifadlillah wa birahmatihi syakara wa gaya apa syukrun. Inna ma'rifatallah,
ketahui olehmu inna ma'rifatal qalbi, bahwa mengenalnya hati kita atau sadarnya hati kita bin ni'ami, dengan nikmat-nikmat Allah, wa innaha, dan bahwasanya nikmat itu baik nikmat khusus ataupun nikmat umum, minallahi wahdah, dari Allah yang sendirian semata-mata, lam yasil ilaihi syai'un minha, tidak sampai nikmat itu kepada dirinya sedikit jua pun, bihaulihi wa quwatihi, dengan daya dan kekuatannya. Rahmat, ini kita sadar bahwa kesadaran kita, pengetahuan kita bahwa nikmat-nikmat yang Allah beri lawan kita tidak akan sampai dengan kemampuan kekuatan kita sendiri. Kita dapat rezeki nikmat Allah. Apakah kita dapat rezeki ini hanya dengan daya dan kemampuan kita? Tidak. Kita sehat, apakah kita sehat ini adalah merupakan daya dan kemampuan kita sehingga kita benar-benar sehat? Tidak. Kita dapat nikmat-nikmat yang lain bukan dengan daya dan kemampuan kita, bahkan bifadlillah, semata-mata anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah. Semuanya anugerah dan rahmat Allah, tidak ada dengan daya dan kemampuan kita. Makanya ingatkan, dapat nikmat apapun, ingatkan Allah yang memberi. Orang belajar paham, apakah paham itu guru yang memberi paham dengan daya dan kemampuan guru menjelaskan? Tidak. Paham itu nikmat, yang memberi paham itu adalah Allah. Nah, yang memberi nikmat itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada siapapun dengan daya dan kekuatannya mampu menyampaikan nikmat kepada dirinya ataupun orang lain. Semuanya anugerah dan rahmat Allah. Pengetahuan, kesadaran yang kayak itu tuh syukur. Nah, berarti syukur ini jadi habar kalau anna ma'rifatal qalbi bin ni'am syukrun. Ya rahmat kita kalau tuh habar anna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kenapa? Karena orang banyak kada sadar. Orang banyak kada mengetahui dan kada sadar hatinya. Kadang-kadang berucap, aku dapat rezeki ini dengan titik paluhku sendiri. Bukan. Banyak orang yang titik paluhnya lebih banyak daripada kita, ternyata kada dapat rezeki. Kada. Aku ini sehat karena memang aku daya kemampuanku mengelola kesehatan diriku dengan menjaga pola makan dan pola hidupku sehingga aku sehat. Tidak. Sehat itu adalah anugerah dan rahmat Allah, sekalipun kita disuruh menjaga pola hidup dan pola sehat, pola makan kita agar kita menjadi sehat. Tapi tetap aja semuanya adalah anugerah dan rahmat Allah. Kesadaran, pemahaman itu syukur sudah ada. Karena manusia kadang-kadang kada sadar, makanya kada bersyukur karena merasa dirinya. Orang sugih itu orang wadai kadang-kadang sombong atau apa karenanya merasa lelah mencari uang, lelah mencari rezeki, aku lepah berusaha. Lalu akhirnya kada sadar bahwa itu adalah anugerah dan rahmat Allah. Akhirnya bakhil, akhirnya sombong, akhirnya angkuh. Kenapa? Karena dirinya kada sadar. Nah kita telah ajar sedih. Ghayatu syukri, 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 ghayatu syukri,
Kalau kita bertanya syukur itu nang gaya apa, sudah dijelaskan, syukurun bil lisan wa syukurun bil qalbi wa syukurun bil arkan. Lah, syukur itu ada syukur dengan lidah, yaitu mengucap alhamdulillah. Ada syukur dengan hati, yaitu hati sadar bahwa ini adalah pemberian Allah, bahwa ini adalah anugerah dan rahmat Allah. Kemudian wa ghayatu syukri, apakah lidah kita mengucap alhamdulillah, kemudian hati kita ini sadar ini anugerah Allah, itu sudah syukur? Iya, tapi belum sempurna syukur kita. Ghayatu syukri, puncaknya syukur, di samping lidah kita mengucap alhamdulillah, di samping hati kita sadar ini adalah anugerah dan rahmat Allah, yaitu antuti Allah bi kulli ni'matin an'ama biha alaika. Antuti Allah, engkau berbuat taat kepada Allah bikulli nikmatin, dengan semua nikmat, dengan setiap nikmat an'ama biha alaika, yang Allah beri nikmat atas engkau. Kada cukup kita bersyukur dapat mobil hanya mengucap alhamdulillah, hanya hati sadar ini anugerah Allah, bawa mobil ini untuk kebaikan, bawa mobil ini untuk menuntut ilmu, bawa mobil ini untuk membantu orang, bawa mobil ini untuk bersilaturahmi, bawa mobil ini untuk segala kebaikan-kebaikan. Kalau begitu namanya sempurna syukurnya. Punya sepeda motor cukup mahal, ngarannya picik, ngarannya alhamdulillah. Begitu sudah nukar beli, lidah ini mengata alhamdulillah, hati ini memandang merasa alhamdulillah ini adalah anugerah dan rahmat Allah. Berikutnya adalah gunakanlah sepeda motor ini untuk berbuat taat kepada Allah, bawa untuk ibadah, bawa untuk nuntut ilmu, bawa untuk silaturahmi, bawa untuk membantu orang, bawa untuk segala kebaikan. Ini namanya syukur, gayatu syukri. Punya suami baik, syukuri. Ayo, bisi laki, bisi suami, mana tampan, mana mapan. Hati mapan tuh keuangannya mantap, ekonominya mantap, hantar. Kemudian apalagi orangnya penyayang, cinta dan kasih sayang, bisa membimbing. Syukuri wahai perempuan. Nang kayak apa mensyukurinya? Alhamdulillah. Satu. Yang kedua, pandanglah syukur alhamdulillah, ini anugerah dan rahmat Allah memberi aku laki nang bagus. Berikutnya bersyukurnya itu mengabdilah kepada suami. Arti mengabdi kepada suami, taatlah kepada suami, banggakan suami, gembirakan suami, bahagiakan suami. Itu dah. Laki-laki itu juga begitu dapat bini, bini ini kan dunia nih. Ada yang rahmat, bini itu dunia lah, bini-bini itu dunia lah. Dunia lah, udah bini-bini itu dunia bukan akhirat. Dunia mataun, dunia itu adalah mata harta benda. Wa khairu mata'iha, sepaling baik harta benda dunia itu adalah almar'atu sholihah, perempuan yang solehah. Berarti perempuan yang solehah itu harta benda dunia yang baik. Begitu kita dapat perempuan yang solehah, mana cantik, mana ramah, mana pemurah, mana akhlaknya
kada pemarah ya Allah. Syukur laki dapat bini nang gaya ini. Kayak apa mensyukurinya? Alhamdulillah. Kayak apa mensyukurinya? Dengan hati, merasakan hati ini, merasakan ya Allah, alhamdulillah aku diberi istri yang begini baiknya. Berikut syukuri dengan anggota. Lakukan hak kewajiban kepada istri, sayangi istri, kasihi istri, perhatikan istri, bimbinglah istri ke jalan Allah, bahagiakanlah dia, senangkan, gembirakan dia, bahagiakan dia. Itu namanya mensyukuri nikmat Allah berupa istri yang baik. Udah. Bikulli nikmatin an'amallahu biha 'alaika. Apapun nikmat. Oh, alhamdulillah dapat nukar HP. HP biasanya jadul ini begini. Nah, yo hati-hati. Alhamdulillah diberi Allah nikmat HP. Dulunya hanya Samsungnya ada tahu juga tipenya, kadang ngerti HP begini. Sekarang iPhone. Wah, ujar mahal kawan. Larang ngelulah jada iPhone. No, ini udah diberi orang nukar kah, diberi orang enggak. Yang penting begitu dapat, alhamdulillah. Lawan muntong. Begitu dapat, rasakan hati, berkata di dalam hati, alhamdulillah, ini anugerah dan rahmat Allah. Berikutnya, gunakanlah HP ini di dalam taat, di dalam kebaikan. Bawalah hati dalam kebaikan nih, bawa melihat yang baik dan seterusnya. Ini namanya bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kayaknya ditambah pulang. Ada pulang nikmat yang Allah, karena syukur itu mendatangkan nikmat yang belum ada. Syukur itu mendatangkan nikmat yang belum didapatkan. Terus fa illam tuti'hu biha faqad tarakta syukra 'alaiha. Fa illam tuti'hu, jika engkau tidak berbuat taat dengan nikmat tersebut, faqad tarakta syukra 'alaiha, maka sungguh meninggalkan engkau bersyukur atas nikmat itu. Nah, itu ngarannya kada bersyukur. Bila inya kada bersyukur, hati-hati kalau dicabut Allah nikmat itu. Karena nikmat itu bila tidak disyukuri, dicabut Allah. Wa in asaitahu faqad waqa'ta fil kufrani. Nah, wa in asaitahu, jika engkau berbuat maksiat dengan nikmat, jika engkau berbuat maksiat dengan nikmat itu, faqad waqa'ta fil kufrani, sungguh engkau jatuh dalam kufur nikmat. Kufran itu kufur nikmat lah, bukan kafir. Bukan kafir agama, tetapi kufur nikmat. Ajar Allah Ta'ala, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian kufur dengan nikmatku, maka azabku itu pedih. Wa innahu tatapaddalul ni'amu bin niqam. Maka ketika itu wa indahu wa indal kufri, dan ketika dia kufur dengan nikmat Allah, tatabaddalul ni'amu bin niqam, maka berubah nikmat itu menjadi siksa. Bila nikmat itu dibikin kafir, artinya dibawa maksiat. Begitu dapat mobilnya dibawa maksiat, maka nikmat mobil ini akan diganti oleh Allah Ta'ala bin niqam. Mobil ini akan menyiksa dirinya.
Lalu ada orang berucap, itu panggil sepulan lujur. Nikmat Allah Ta'ala diberi oleh Allah banyak harta, bawa maksiat kada habis-habis lagi, senang-senang aja ini aja, dapat azab Allah kada, kesusahan kada, enjoy aja. Apa yuk? Nah, waman baqiyat alaihi nikmatun, orang yang masih tetap atasnya nikmat, masih ada nikmat, senang-senang aja, enjoy aja, ma'a isyanihillah lillah biha, padahal dia maksiat lawan Allah Ta'ala dengan nikmat itu. Kayak apa? Ya tiar enjoy aja padahal maksiat terus dengan nikmat Allah. Itu namanya bahwa mustadrajun, itu orang dilanjur Allah. Itu lanjuran aja, tunggu aja, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kata Allah. Itu dilanjur Allah, sungguh kami lanjur mereka dari sisi yang mereka tidak sadar bahwa itu lanjuran Allah. Bukan berarti Allah Ta'ala senang-senang aja, Allah ridha dengan dirinya, tidak. Allah, mungkin bahasa kita jawaban berikutnya, innama numli lahum liyazdadu isman, innama numli lahum, hanya saja kami penuhi nikmat lahum bagi mereka, liyazdadu isman, supaya bertambah dosanya. Berarti bertambah dosanya semakin pedih. Walaupun sekarang inya belum dapat siksa Allah, belum sampat, belum dapat nikmatnya Allah, tapi kena tunggu. Itu pasti. Permasalahannya Tuhan membiarkan dulu, numli lahum, kami biarkan bagi mereka, kami beri timpuk bagi mereka. Untuk apa? Liyazdadu isman, supaya mereka itu bertambah dosanya, nantinya azabnya lebih berat lagi. Lah, lihat, wa'lam annallaha yumli lizalim, ketahui olehmu bahwa Allah Ta'ala kadang memberi tempo, membiarkan orang zalim, tapi kena hatta iza akazahu lam yuflidhu, tapi sehingga Allah ketika Allah mengambil nikmat itu, menyiksa akan dia, lam yuflidhu, tidak akan luput akan dia. Tinggal menunggu waktu aja lah, itu masalah waktu aja ya. Semakin banyak lama ditimbu Allah, semakin sakit, semakin susah. Berikutnya, wa'lam anna kasratas sana'i 'ala Allah bil farahi bin ni'ami min haitsu innaha wasilatun ila nailil qurbi ila akhirih, wallahu a'lam bishawab. Baca respon. Syukran alaihi. Kufrani
mustadrajun sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Al-Fatihah ila Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min adi ahli nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyya wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma atina bima ataita ibadaka salihin fid dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billah.